Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat. Yang dimaksud dengan persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Di dalam persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana di sini disyaratkan bahwa nilai a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau nilai a sama dengan 0, maka persamaan tersebut akan menjadi persamaan linier. Di situ sudah ada keterangan di mana a adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah suatu bilangan yang melekat pada sebuah variabel. A dikatakan koefisien dari x kuadrat karena nilai a melekat pada variabel x kuadrat. Sedangkan b adalah koefisien dari x karena nilai b melekat pada variabel x. Sedangkan bilangan tanpa variabel disebut sebagai konstanta. Di dalam bentuk umum di situ konstantanya adalah c dan variabel yang kita pakai adalah x. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapi bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Di sini saya hanya akan menerangkan tentang pemfaktoran dan rumus ABC. Yang pertama dulu yaitu pemfaktoran. Pemfaktoran ini kita lihat dulu persamaannya. Untuk bentuk yang pertama, jika nilai a atau variabel atau koefisien dari x kuadrat sama dengan 1, maka caranya adalah dengan merubah bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk perkalian dari faktor-faktornya, yaitu dalam kurung x min x1 dikalikan dalam kurung x min x2 sama dengan 0. Nah, di dalam pemfaktoran pada saat kita mencari bilangan x1 dan x2, di sini ada syaratnya bahwa untuk x1 ditambah x2 itu harus sama dengan b, dan x1 kali x2 sama dengan c. Sedangkan bentuk yang kedua, kalau nilai a nya lebih dari 1, maka kita ubah menjadi bentuk dalam kurung ax min x1 dikalikan ax min x2 per a sama dengan 0, dimana syaratnya adalah x1 ditambah x2 sama dengan b, x1 kali x2 sama dengan a kali c. Lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini saya mempunyai persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Berdasarkan soal tersebut, kita lihat nilai a nya sama dengan 1. Kenapa kok a sama dengan 1? Kita lihat di situ x kuadrat, di depan di situ kan tidak ada angkanya, maka artinya adalah 1. Sedangkan b, koefisien dari x adalah min 3 dan konstantanya adalah min 10. Sehingga bentuk x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Kalau saya kalikan berdasarkan faktor-faktornya, maka akan kita dapatkan x plus 2 dikalikan x min 5 sama dengan 0. Sehingga untuk x1 akan ketemu min 2 dan x2 nya sama dengan 5. Nah, kalian lihat di situ bagaimana caranya kita mencari nilai 2 dan min 5. x1 nya 2, x2 nya min 5. Maka di situ kita masukkan ke syaratnya. x1 ditambah x2 sama dengan min b, yaitu 2 ditambah
negatif 5 sama dengan negatif 3. X1 dikalikan X2 sama dengan C. 2 dikalikan min 5 sama dengan min 10. Contoh yang kedua, untuk persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan di mana nilai A-nya lebih dari 1. Di situ ada contoh 3x kuadrat min 7x min 6 sama dengan 0. A sama dengan 3, B sama dengan min 7, dan C sama dengan min 5. Maka bentuk tersebut akan kita ubah menjadi bentuk dalam kurung 3x ditambah 2 dikalikan 3x min 9 per 3 sama dengan 0. Maka berarti 3x ditambah 2 per 3 sama dengan 0 atau 3x min 9 per 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 3x ditambah 2 sama dengan 0, atau 3-nya kita keluarkan sehingga bisa kita sederhanakan dengan penyebutnya, sehingga kita dapatkan hasil akhir x sama dengan min 2 per 3 dan x sama dengan 3. Cara berikutnya adalah menggunakan rumus ABC. Maka di dalam penggunaan rumus ABC, hal utama yang harus kalian perhatikan adalah bahwa kalian harus benar-benar bisa membedakan mana nilai A, mana nilai B, dan mana nilai C. Dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, untuk rumus ABC adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ibu beri contoh satu soal. Tentukan akar-akar dari persamaan 3x kuadrat plus 10x min 5 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita cari nilai A. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 3. B-nya adalah koefisien dari X10 dan konstantanya adalah min 5. Maka kita masukkan nilainya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga di situ setelah kita hitung kita dapatkan nilai min B plus minus akar 100 ditambah 60 per 6. Maka kalau kita sederhanakan, min 10 plus minus akar 160 per 6. Nah, bilangan yang di dalam tanda akar 160, kalau kita sederhanakan 160 itu sama dengan 16 kali 10. 16-nya bisa kita tarik akarnya, kita keluarkan menjadi 4. Sehingga terakhir mendapatkan nilai min 10 plus minus 4 akar 10 per 6. Sehingga nanti untuk nilai X1-nya kita ambil yang positif, yaitu min 10 plus 4 akar 10 per 6, dan untuk X2-nya kita ambil yang negatif, sehingga menjadi min 10 min 4 akar 10 per 6. Demikian anak-anak. Untuk berikutnya di sini ada soal latihan. Ada 2 soal, jadi nanti tolong dikerjakan di rumah. Kalau sekiranya belum mengerti, dilihat lagi. Kalau masih belum mengerti, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.